Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Jika itu tidak aman untuk hidupnya, ini, kata Ling Meng sedikit ragu. Demi kedua anak kita, aku bisa bertahan, kata Suanmu tiba-tiba. Ling Meng terkejut saat mendengar itu dan menoleh ke Fentian. Kepala paviliun, apa yang perlu kita lakukan? Kata Ling Meng. Keluarkan kutukan darah di tubuhmu, serahkan sisanya pada kami, kata Fentian menatap Suanmu dengan wajah nampak serius. Suanmu King sedikit terkejut saat mendengar itu sebelum perlahan mengangguk, segel di tangannya berubah dan berhenti di depan wajahnya, kutukan darah keluar, kata Suanmu memejamkan matanya, sesaat kemudian wajah Suanmu nampak bergetar ketika cahaya darah perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Bertahanlah sebentar, saya akan memasukkan api suci ke dalam tubuhmu, kata Fentian. Segel di tangannya berubah dan api suci bening yang nampak seperti kristal seukuran kepalan tangan perlahan muncul dari dahinya dan melayang di depannya sebelum berubah menjadi cahaya kristal yang memasuki tubuh Suanmu King. Api suci baru saja memasuki tubuh Suanmu ketika tubuh Suanmu nampak bergetar dan kabut darah yang pekat dengan liar mulai merembes keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama rasa sakit yang tak tertahankan mulai menyebar di sekujur tubuh Suanmu hingga ia tak dapat lagi menahan diri untuk berteriak menahan rasa sakit tak tertahankan itu. King Air, kata Ling Meng melangkah maju hendak memegang Suanmu namun dihentikan oleh Zulao. Sementara itu tubuh Suanmu terus bergetar dan keringat mulai membasahi tubuhnya. Saat ini kabut merah yang merembes keluar memenuhi udara nampak bergoyang secara liar seolah tampaknya merasakan kesakitan di bawah suhu tinggi api suci. Sesaat kemudian, segel di tangan Fentian berubah sebelum jarinya menunjuk ke arah Suanmu. Keluar, kata Fentian. Segera api bening tiba-tiba dengan kuat membungkus tubuh Suanmu sebelum akhirnya kabut darah yang terakhir melesat keluar dari tubuh Suanmu dan berkumpul di langit. Pucat segera muncul di wajah Suanmu saat kabut merah terakhir melesat keluar dari tubuh Suanmu membuat tubuhnya nampak goyah. Melihat itu Ling Meng dengan cepat muncul di sampingnya dan merangkul tubuhnya yang ramping. King Air, apa kamu baik-baik saja? Kata Ling Meng dengan lembut seraya mengusap wajah Suanmu yang nampak pingsan. Akhirnya diusir, gumam Zulao dan lainnya menghela napas lega dan tersenyum. Namun semua orang baru saja tersenyum ketika langit di mana kabut darah berkumpul tiba-tiba berfluktuasi ketika satu sosok darah dengan wajah menyeramkan muncul dari kabut darah. Matanya yang dipenuhi kilauan darah dan dingin menyapu kelompok Zulao di bawah sebelum berhenti pada Fentian dan menyipitkan matanya. Seorang Douxian, sial, bagaimana orang kuat seperti ini bisa masuk ke tempat ini, pikir sosok darah itu mengernyit. Sementara itu kejutan melintas di mata Ling Meng dan lainnya saat melihat sosok darah yang muncul di langit. Itu sepertinya iblis kutukan darah, kata Fentian sedikit terkejut. Dia bisa merasakan sosok itu memiliki kekuatan Dou di bintang 8 puncak. Satu suara kemarahan tiba-tiba terdengar, bajingan, teriak Ling Meng dengan marah. Dia baru saja akan bertindak ketika Fentian menghentikannya. Kamu jaga istrimu, saat ini dia membutuhkanmu, Zulao, makhluk ini kuserahkan padamu untuk ditangani, kata Fentian melirik ke Zulao. Zulao sedikit mengernyit saat mendengar itu, sebelum tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan iblis Jinmo. Melihat itu, iblis Jinmo mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan Zulao adalah seorang bansian dan bukan tandingannya. Dengan cepat udara di belakang punggungnya nampak berfluktuasi ketika sepasang sayap darah besar tiba-tiba muncul dari punggungnya sebelum dengan cepat berbalik dan melesat pergi ke kejauhan. Senyum dingin melonjak di wajah Zulao saat melihat itu. Kemana harus lari, kata Zulao. Segel di tangannya berubah dan ruang di langit nampak berfluktuasi ketika banyak rantai petir melesat keluar dari celah spasial dan mengejar iblis Jinmo dari segala arah sebelum akhirnya membentuk penjara petir yang membungkus Jinmo di dalamnya. Wajah Jinmo seketika memucat saat melihat itu, dan tak mampu lagi mengelak ketika beberapa rantai petir melesat keluar dari penjara petir dan menghantam iblis Jinmo hingga tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping.
Zulau mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik dan kembali ke tempat Fen Tian. Sudah beres, kata Zulau melihat ke arah Ling Meng. Su tua, aku berterima kasih padamu, kata Ling Meng. Kamu juga bisa mengucapkan terima kasih, kata Zulau. Baiklah, ayo pergi ke lantai 5, waktu hampir habis, kata Fen Tian melesat ke lantai 5, yang lain dengan cepat mengikuti. Sementara kelompok Fen Tian menuju lantai 5, dua bersaudara Xuan Yun dan Xuan Yin melapor pada Raja Xuan Ling. Apa? Beberapa orang memasuki istana bawah tanah? Siapa itu? Tanya Raja Xuan Ling terkejut. Ada 7 orang, Ling Meng ada di antara mereka, kata Xuan Yin. Bajingan ini? Kata Raja Xuan Ling dengan kemarahan melonjak di matanya. Rajaku, Putri Xuan Muking juga ditemukan oleh Ling Meng dan dibawa rombongannya. Setelah itu mereka terus pergi ke lantai 5 istana bawah tanah, kata Xuan Yin. Kilatan dingin melintas di mata Raja Xuan Ling saat mendengar itu. Kalian berdua, kembalilah dan beristirahat dulu, kata Xuan Ling. Baik Raja, kata keduanya dengan hormat dan dengan cepat menghilang dari tempat itu. Setelah keduanya pergi, Raja Xuan Ling mengayunkan tangannya, keluarlah. Sesaat kemudian ruang bergetar ketika kabut darah muncul sebelum berubah menjadi satu sosok iblis Jinmo yang kuat dan melayang di udara. Dia adalah iblis Jinmo yang lebih kuat dari Jinmo sebelumnya. Raja Xuan Ling, tampaknya orang-orang dari pavilion fans yang tidak bisa tahan lagi. Aku khawatir mereka pergi ke istana bawah tanah kali ini untuk Yanqi, kata Jinmo Xiong. Ini kebetulan Saint Flame dari roh misterius yang disegel oleh mata membatu Medusa dapat dilemahkan dengan menggunakan orang-orang dari pavilion Fen Xiang. Jika pembunuhan itu bisa diselesaikan, kata Xuan Ling dengan suara yang tajam. Raja benar-benar cerdas, mereka akan seperti anak harimau tanpa induknya, kata Jinmo Xiong tersenyum dingin. Jinmo Xiong, kapan tubuh utamamu akan datang ke benua Xuan Ling? Tanya Raja Xuan Ling sedikit mengernyit. Ini agak sulit, di atas benua Xuan Ling, pengekangan bagiku terlalu besar, bahkan jika tubuh utamaku datang. Itu akan ditekan oleh pengekangan benua Xuan Ling yang sangat kuat, kata Jinmo Xiong dengan getir. Kalau begitu, sebaiknya kamu pergi dulu ke lantai 5 istana bawah tanah dan tahan mereka, jika tidak, itu akan mempengaruhi rencana kita, kata Raja Xuan Ling. Itu tidak masalah. Kata Jinmo Xiong langsung melesat ke ruang di belakang kursi naga, di mana itu adalah lorong menuju istana bawah tanah. Saat Jinmo Xiong menghilang, Raja Xuan Ling bergumam dengan dingin, Jinmo Xiong, apakah kamu pikir saya bodoh? Ketika Xuan Muking melahirkan, kamu menyerbu masuk ke tubuhnya tanpa izin. Selama tubuh utamamu tidak bisa datang ke sini, tunggu saya untuk memerintah Xuan Tian 3 hari dengan bantuan kekuatan Jinmo teritorial dan lalu, gumam Xuan Ling dengan dingin. Sementara itu di bagian terdalam istana bawah tanah, dua sosok berbicara. Bagaimana dengan orang-orang Legiun Naga? Tanya Xuan Lao. Orang-orang Legiun Naga dikirim oleh Raja Xuan Ling untuk memperjuangkan pertempuran, dan mereka belum kembali, kata Wen Zi. Kemarahan melintas di mata Xuan Lao saat mendengar itu. Kembalilah dan katakan pada Raja, jika sesuatu terjadi kali ini, lelaki tua ini pasti akan menunjukkan pandangan yang baik padanya, kata Xuan Lao. Baik, kata Wen Zi mengangguk hormat dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Xiaoyan dan Muying meninggalkan lantai 2, dan berjalan menuju lantai 3. Namun karena medan yang rumit dari istana bawah tanah, mereka kehilangan banyak waktu untuk menemukan pintu masuk dinding batu yang dikelilingi oleh aura misterius. Namun setelah mencari agak lama mereka akhirnya menemukan formasi besar di luar batu. Pembatasan yang sangat kuat, seru Xiaoyan terkejut saat menatap formasi besar. Namun Xiaoyan sepertinya menyadari sesuatu, ada aura yang tidak asing baginya di dalam formasi. Satu jejak suara tiba-tiba terdengar olehnya, Xiaoyan, berhenti, penjaga di bawah terlalu kuat, bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, kata sosok ilusi Zulau yang muncul di depan mereka berdua. Tidak, bagaimanapun aku harus turun, saudaraku ada di bawah sana, ini adalah kesempatan terakhir, kata Muying menatap Xiaoyan dengan keseriusan melonjak di wajahnya yang cantik.
Xiaoyan sedikit terkejut saat mengingat sesuatu, apakah orang itu yang terikat rantai, dia juga memiliki api suci? Pikir Xiaoyan, bisakah formasi ini dihancurkan? Tanya Mu Ying. Aku akan mencobanya, kata Xiaoyan, segel di tangannya berubah, dan dua sosok avatar muncul di sampingnya. Dengan lambaian tangannya dua sosok avatar segera duduk di luar formasi dan ketiganya membentuk garis segitiga. Saat berikutnya tangan ketiganya bergerak membentuk segel secara bersamaan, mengikuti segel yang berubah. Ruang di sekitar formasi nampak bergetar sebelum akhirnya formasi nampak goyah dan perlahan menghilang. Dengan hilangnya formasi, pembatasan di depan mereka juga perlahan menghilang. Kejutan melonjak di mata Mu Ying saat melihat Xiaoyan berhasil. Orang ini memang menyembunyikan kekuatannya sangat dalam, pikir Mu Ying. Kekagumannya terhadap Xiaoyan semakin dalam. Setelah melihat penghalangnya hilang, Xiaoyan menarik avatarnya dan kembali ke samping Mu Ying. Sudah selesai, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Mu Ying tersenyum saat mendengar itu. Dia menatap Xiaoyan lalu tiba-tiba bertanya, Xiaoyan, izinkan aku mengajukan pertanyaan, kata Mu Ying. Apa itu? Tanya Xiaoyan. Apa kamu benar-benar akan membantuku menolong kakakku? Tanya Mu Ying. Tentu saja, jawab Xiaoyan tanpa ragu. Mengapa? Tanya Mu Ying. Karena, kita adalah sahabat, jawab Xiaoyan, lalu melihat ruang di belakang formasi. Terima kasih, aku mengerti, ayo pergi, kata Mu Ying dengan wajah sedikit muram dan langsung berjalan. Xiaoyan mengikuti dengan heran. Sementara itu kelompok Fentian akhirnya tiba di lantai 5, dan semua orang segera menemukan bahwa lantai 5 adalah gua besar, ada banyak lorong besar dan kecil, yang memanjang ke segala arah, dan bebatuan telah terkorosi oleh darah, dan wajah semua orang langsung menjadi jelek saat mencium bau busuk darah yang menyengat. Sial, apa yang dilakukan Raja Xuanling ini? Bau busuk darah ini nampaknya membutuhkan darah ratusan orang untuk membentuknya, kata Muxuzi. Sepertinya lantai 5 ini dibuat khusus untuk klan alien. Jika ada yang mengatakan bahwa istana Xuanling tidak ada hubungannya dengan klan alien, sekarang apa kalian percaya? Kata King Lao. Sepertinya rencana untuk menyelamatkan Yanqi kali ini tidak sesederhana itu, kata Fentian. Kepala pavilion, kata Zulao dan lainnya saling bertukar pandang saat mendengar itu. Aku sudah mengambil keputusan. Karena masalahnya telah sampai pada titik ini, kita harus terus bergerak maju dan bersiap untuk yang terburuk. Jika rencana kita gagal, kita harus menyimpan kekuatan kita untuk pavilion Fenxiang, kata Fentian berbicara perlahan. Zulao dan lainnya saling memandang saat mendengar itu. Mereka semua tahu kalau klan alien sangat kuat. Jika mereka bertemu, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Hati Xuan Muking nampak tenggelam saat mendengar itu. Bagaimanapun Raja Xuanling adalah kakaknya, dia berharap Raja Xuanling tidak akan terlibat dengan klan alien. Jika tidak, itu akan menjadi masalah besar pada akhirnya. Namun, Raja Xuanling punya rencana lain dalam pikirannya. Jika dia bisa membunuh ayahnya dengan bantuan pavilion Fenxiang, maka dia akan bebas melakukan apapun tanpa dihalangi. Ayo turun lantai 6, waktu tidak menunggu siapapun, di mana kita harus menyimpan tahap terakhir untuk Yanqi, kata Fentian langsung pergi ke lantai berikutnya, yang lain segera mengikuti. Fentian dan rombongannya meninggalkan lantai 5 dan menuju lantai 6. Tapi mereka tidak tahu bahwa keberadaan mereka telah dihitung oleh Raja Xuanling. Meninggalkan lantai 5 istana bawah tanah, dengan kekasih Xuan Muking, membuat Ling Meng dalam suasana hati yang menyenangkan di sepanjang jalan. Dia membuat Xuan Muking tersenyum, dan semua orang dapat melihat bahwa Xuan Muking sangat penting baginya. Rombongan Fentian akhirnya tiba di lantai 6 dan nampak terkejut saat melihat pintu masuk yang berbeda dengan pintu masuk lainnya. Sebagian besar pintu masuk adalah pintu cahaya, dan di belakang pintu cahaya ada ruang khusus lainnya. Kita harus hati-hati jika ada penyergapan, kata Musuzi. Yanqi seharusnya berada di lantai 7, jadi sebaiknya aku tidak mengambil tindakan di lantai 6, jika tidak, kekuatan kita akan menarik ahli lainnya, itu akan merepotkan, kata Fentian. Kalau begitu serahkan lantai 6 ini pada kami, aku, King Lao,
dan 2 panah tua akan masuk, kata Ling Meng. Tubuhnya berubah menjadi cahaya saat melesat masuk ke pintu cahaya, 3 lainnya dengan cepat mengikuti. Keempatnya akhirnya memasuki lantai 6, kejutan melonjak di mata mereka. Apa yang muncul di mata mereka sebenarnya adalah padang es yang sangat luas. Di tengahnya ada bukit yang nampak seperti gunung kecil, anehnya ada gubuk kecil di atasnya, namun memancarkan aura kuat yang menakutkan. Sungguh padang es yang luas, kata Ling Meng tertegun. Douci perlahan melonjak di tubuhnya untuk memblokir hawa dingin. Apa itu? Seru King Lao mendongak ke atas, dan melihat gubuk es di puncak bukit yang menjulang tinggi. Di sana, ada aura yang tidak lemah, kata Di Lao. Sepertinya itu kekuatan Douxian tahap awal. Seru Tian Lao dan lainnya saling bertukar pandang, keseriusan muncul di wajah mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Kita ada 4 orang, lagi pula lantai 7 sudah di depan mata, kita harus segera bertindak dan habisin musuh secepat mungkin, kata Ling Meng. 3 lainnya mengangguk mendengar itu. Bagaimanapun mereka semua adalah Dou di bintang 9, barisan kekuatan semacam itu sudah menakutkan. Ayo pergi ke gubuk dan melihatnya, kata Ling Meng segera melesat. 3 lainnya dengan cepat mengikuti. Namun ketika mereka berada pada jarak 100 meter dari gubuk es, ruangan di sekitar mereka nampak bergetar, ketika sebuah penghalang tiba-tiba muncul di depan mereka. Kejutan melintas di mata kedua panah tua saat melihat itu. Mereka berdua segera menyatukan telapak tangan mereka, dan sebuah telapak segera melesat dan menghantam penghalang hingga hancur. Di saat yang sama, satu sosok tua tiba-tiba muncul di langit, matanya dengan tajam menyapu kelompok Ling Meng. 4 orang Dou di bintang 9, kata sosok itu sedikit mengernyit. 2 panah tua ini, trik kalian lumayan bagus, kata sosok itu menyeringai. Matanya kemudian melihat Ling Meng dan mengulurkan telapak tangannya, segera telapak tangan besar meluncur ke arah Ling Meng. Melihat itu Ling Meng membalas dengan melemparkan telapak tangannya, kedua telapak tangan saling menghantam satu sama lain hingga hancur. Saat berikutnya, jari sosok tua itu menunjuk ke arah King Lao, segera jari besar turun dari langit dan meluncur ke arah King Lao. Kejutan melonjak di mata King Lao saat melihat itu. Orang tua ini gila, apa dia ingin menguji kita, kata King Lao dengan tajam. Dengan cepat dia melambaikan tangannya dan sebuah pusaran angin besar segera meluncur ke arah jari besar dan saling menghantam satu sama lain hingga hancur. Serangan balasan yang sangat cepat, kata sosok tua itu terkekeh dengan cara yang dingin. Ayo kita bertarung, kata sosok tua itu dengan tatapan panas, seolah sudah lama tidak bertarung, dan doci dingin yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya, hingga menyebabkan angin kencang menderu ketika ruang sekitarnya nampak membeku. Kejutan melintas di mata Ling Meng dan lainnya saat melihat itu. Tidak salah lagi, orang tua ini seorang Douxian, kata Ling Meng mengerutkan keningnya. Kalau boleh tahu siapa senior ini? Tanya King Lao. Saya Song Duan, bertanggung jawab untuk menjaga lantai 6, mengapa kalian datang ke sini? Tanya Song Duan tanpa sadar. Kami dari Paviliun Fan Xiang, kedatangan kami untuk mencari seseorang, kata Ling Meng. Jadi kalian sebenarnya dari Paviliun Fan Xiang, apa kalian tahu? Raja Xuanling berkata bahwa jika saya bertemu orang Paviliun Fan Xiang, maka saya diminta untuk membunuh tanpa ampun, kata Song Duan dengan dingin. Meskipun saya tidak tahu kebencian apa antara Raja Xuanling dan Paviliun Fan Xiang, tapi saya hanya mengambil keuntungan dan membantu mereka menghilangkan bencana, jadi jangan salahkan saya ketika kalian pergi ke neraka nanti, kata Song Duan tersenyum dingin. Apa kamu pikir kami takut? Semuanya ayo serang bersama, kata Ling Meng. Ketiganya segera mengangguk dan doci yang kuat segera melonjak di tubuh mereka. 4 doci yang melonjak segera menyebabkan ruang sekitarnya langsung berubah. Kalian memang memiliki kemampuan, ini menarik sekali, kata Song Duan tersenyum dingin. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berubah ketika sebuah jarum es raksasa muncul di udara dan dengan kejam meluncur ke arah kelompok Ling Meng. Hancurkan satu persatu, kata Ling Meng. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan dengan kejam menghantam jarum es hingga bagian pertama hancur,
Saat bagian pertama hancur, ketiga telapak tangan yang lain datang dalam sekejap dan menghancurkan jarum es. Song Duan sedikit mengernyit saat melihat itu, dia tak menyangka serangan gabungan dari 4 orang Doudi bisa menjadi begitu kuat. Saat berikutnya dia melambaikan tangannya dan ruang berfluktuasi ketika sebuah telapak tangan es raksasa muncul di langit dan dengan kejam meluncur ke arah Ling Meng. Bentuk formasi, kata Ling Meng, segera segel di tangan mereka berubah dan ruang nampak bergetar ketika sebuah telapak tangan cahaya meluncur ke arah telapak tangan es dan saling menghantam satu sama lain hingga hancur. Bajingan, sudah waktunya untuk mengakhiri, kata Song Duan dengan sinis, segel di tangannya berubah dan ruang nampak berubah ketika naga es raksasa muncul di langit sebelum dengan kejam meluncur ke arah kelompok Ling Meng. Ling Meng, biar kami tangani, teriak Di Lao dengan dingin. Setelah mengatakan itu Di Lao dan Tian Lao terbang ke depan sementara Ling Meng dan King Lao terbang ke belakang kedua panah tua dan membentuk formasi dan menyalurkan doci mereka, membuat kekuatan kedua panah tua kembar segera melonjak dengan liar. Mengikuti doci yang melonjak dengan liar, tangan keduanya dengan cepat membentuk segel dan ruang berfluktuasi ketika naga raksasa api merah muncul dari langit dan menghantam naga es hingga hancur berkeping-keping, sementara kekuatan tersisa dari naga merah langsung menghantam Song Duan hingga tubuhnya hangus terbakar dan tewas seketika dengan ketidakpercayaan melonjak di wajahnya. Sesaat kemudian ruang berfluktuasi ketika satu tangan besar tiba-tiba muncul dari ruang kosong dan meraih kelompok Ling Meng ke dalamnya. Ayo pergi dari sini, kita menuju lantai 7, kata Fen Tian. Sesaat setelah kelompok Ling Meng menghilang, jejak jiwa Song Duan tiba-tiba muncul. Matanya dengan dingin melihat ke arah kelompok Ling Meng menghilang. Bajingan, aku akan membalas kalian di masa depan, kata jiwa Song Duan dengan geram. Satu suara tiba-tiba terdengar, saya pikir, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Siapa itu? Seru Song Duan terkejut saat merasakan adanya kekuatan jiwa yang sangat besar dalam suara itu. Dia baru saja hendak melarikan diri ketika satu kekuatan jiwa besar yang diselimuti api merah tiba-tiba membungkus jiwanya membuat Song Duan menjerit kesakitan. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan muncul dengan senyum dingin. Bajingan, aku akan bertarung denganmu, teriak Song Duan berjuang melepaskan diri, namun api merah tiba-tiba melonjak dengan liar membuat Song Duan makin kesakitan. Jangan bunuh aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, kata Song Duan memohon belas kasihan. Tidak perlu, kata Xiaoyan mengepalkan tangannya dan pedang berat Suan muncul bersiap untuk melenyapkan jejak terakhir dari kekuatan jiwa Song Duan. Namun Xiaoyan baru saja akan menghancurkan kekuatan jiwa Song Duan ketika cincin di jarinya memancarkan kekuatan hisap dan langsung menyerap jiwa Song Duan ke dalamnya. Jiwa Douxian tahap awal ini bagus, pikir Xiaoyan saat melihat api suci Xin Yan langsung bertindak. Apa itu di atas sana? Kata Mu Ying sambil menunjuk ke gubuk es di puncak bukit. Ayo ke sana, kata Xiaoyan segera melesat. Mu Ying dengan cepat mengikuti. Hanya saja ketika mereka sampai di puncak, keduanya menemukan bahwa tempat mereka akan masuk, sebenarnya ditutupi oleh penghalang. Lihat, aku akan menghancurkan, kata Mu Ying tersenyum, dia melambaikan tangannya dan pedang salju muncul di tangannya sebelum dengan kuat menebas ke arah penghalang, segera cahaya bilah tajam melesat keluar dan menghantam penghalang hingga hancur. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, pedang yang bagus, seru Xiaoyan tersenyum. Iya, bukan saja pedang ini luar biasa, tapi aku juga menyukai bentuknya, kata Mu Ying tersenyum manis. Sesaat kemudian keduanya dikejutkan oleh keanehan yang terjadi, gubuk es nampaknya telah menjadi gubuk bambu biasa, dan pemandangan di dalamnya adalah hutan hijau luas yang dipenuhi pohon rindang. Sungguh pemandangan yang indah, seru Mu Ying terkejut, matanya lalu tertuju pada pohon besar yang bercahaya di tengah. Apa itu? Seru Mu Ying terkejut. Itu adalah ibu dari pohon bodi peri, seru Xiaoyan terkejut. Keduanya segera mendarat di depan pohon besar yang bercahaya. Dikatakan pohon ini dapat menyembuhkan kekuatan jiwa yang telah terluka parah. Kata Xiaoyan, aku tidak membutuhkannya, kamu adalah alkemis, pohon ini untukmu, kata Mu Ying tersenyum.
Kalau begitu aku akan menyimpannya, kata Sioyan mengulurkan tangannya dan cahaya muncul dari cincin penyimpanannya dan membungkus pohon peri masuk ke dalamnya. Sementara itu di satu tempat nampak Fentian dan lainnya berkumpul dan berbincang. Dikatakan bahwa Yanqi memiliki seorang adik perempuan, kenapa aku tidak pernah melihatnya, kata Ling Meng menoleh ke Zulao. Bahkan aku belum pernah bertemu, kata Zulao. Keduanya segera menoleh ke Fentian, namun Fentian juga menggelengkan kepalanya. Aku pernah mendengar rumor, kalau Yanqi ini sebenarnya adalah api suci yang berubah menjadi manusia, kata Ling Meng. Fentian menoleh dan berkata, itu benar, Yanqi adalah api suci sebelum kematiannya. Surga dan bumi memang penuh keajaiban, selama kekuatannya mendekati Douxian, mereka semua memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Namun mereka hanya bisa dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual dan telah mengalami penghematan hampir 10.000 tahun, hanya saja begitu dia berhasil menjadi manusia, kekuatannya juga akan menurun ke Doudi. Hanya ada 36 api suci di seluruh Suan Santian, jadi setelah api suci berubah menjadi manusia, kekuatan api suci tidak akan terpisah, karena itu adalah hidup mereka, kata Fentian. Semua orang nampak bingung saat mendengar itu. Saya ingat tampaknya ada cara lain untuk mendapatkan api suci, cara itu adalah pengorbanan, kata Suan Muking. Baiklah, lantai 7 sudah dekat, ayo lebih cepat, kata Fentian segera melesat, yang lain dengan cepat mengikuti. Sementara itu, di lantai 7 istana bawah tanah, Suan Lao perlahan melangkah di udara dan menatap Yanqi yang tubuhnya terikat oleh banyak rantai hitam. Tiba-tiba satu suara kemarahan Yanqi terdengar, bajingan tua Suan, istana Suanling menghabiskan seluruh hidup mereka, tapi kamu hanyalah anjing yang berlari. Dalam pertempuran pertama, istana Suanling telah kalah dari paviliun Fenxiang, dan hari ini, kau juga akan kalah, kata Yanqi tersenyum dingin. Itu belum tentu benar. Ketika Fentian mundur, kekuatannya hanya pada tahap awal Douxian, bahkan jika dia telah membuat kemajuan pesat selama bertahun-tahun, itu paling banyak Douxian bintang 1, perbedaan antara tingkat Douxian seperti jurang, saya pikir kamu tahu itu lebih baik daripada orang lain, kata Suan Lao menyeringai. Kamu memalukan, demi pribadi, tampaknya Suan Santian telah dilecehkan istana Suanling, kata Yanqi dengan dingin. Suan Lao hanya menyeringai saat menjawab, sejak zaman kuno, memenangkan raja dan kehilangan bajak laut, istana Suanling tidak terbatas pada benua Suanling, kata Suan Lao menyeringai. Ruang tiba-tiba bergetar dan satu sosok muncul. Panatua Suan, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan orang ini, bukankah lebih baik membunuhnya secara langsung untuk mengeluarkan api suci, kata Guixian mencibir. Tidak, api suci telah menyatu dengannya untuk waktu yang lama, jika kita membunuhnya dengan gegabah, aku khawatir dia akan meledakkan api suci. Selain itu orang ini diubah dari api suci, sumber kekuatan api suci seperti itu bukan hal biasa, kata Suan Lao. Kamu tidak bisa menanganinya dengan begitu banyak orang-orangmu, kata Guixian penasaran. Dikatakan bahwa api suci setelah berubah menjadi manusia, dan kekuatan api suci adalah jiwa dan hati yang dapat meledak kapan saja, kata Suan Lao. Tapi jika kamu terikat, seluruh istana tidak bisa membunuhnya. Aku khawatir kekuatan api suci orang ini akan berdampak, kata Guixian. Suan Lao baru saja akan berbicara, ketika dia mengerutkan keningnya, mereka sepertinya sudah datang, aku akan menemui mereka, kata Suan Lao melambaikan tangannya dan sebuah penghalang segera membungkus tubuh Yanqi. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.